Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Saya Nanda Nur Ramadan, NIM 12406183145. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Sayyid Ali Romatullah, Negeri Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan hasil dari praktik pengalaman lapangan yang telah saya lakukan. Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan termasuk kegiatan di luar perkuliahan, di mana praktik pengalaman lapangan adalah suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan setiap mahasiswa guna untuk menempuh strata 1. Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan gelombang 3 tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 20 September hingga 20 Oktober 2021 bertempat di Usaha Susu Sari Kedelai Noni yang beralamatkan di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan ini berlangsung selama 33 hari. Praktik pengalaman lapangan ini pada masa pandemi COVID-19, mahasiswa hanya diperkenankan untuk melakukan observasi dan wawancara kepada pihak pemilik usaha Susu Sari Kedelai Noni, yang tujuannya agar tidak menambah klaster baru penyebaran COVID-19 serta selalu untuk menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak lupa untuk memakai masker. Jarak yang ditempuh antara rumah saya dengan tempat PPL UMKM Susu Sari Kedelai Noni berkisar sekitar 1,5 km dengan akses jalan yang sangat memadai dan ramai karena tidak jauh dari jalan raya, sehingga lokasi UMKM Susu Sari Kedelai Noni terbilang sangat strategis. Usaha Susu Sari Kedelai Noni bertempat di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Pendiri dan pemilik usaha Susu Sari Kedelai Noni adalah seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Eni dan suaminya Bapak Suwarno. Usaha Susu Sari Kedelai Noni adalah UMKM yang bergerak dalam pengolahan hasil pertanian, yaitu kedelai yang kemudian diolah menjadi minuman bergizi manis yang baik untuk kesehatan. UMKM Susu Sari Kedelai Noni berdiri sejak tahun 2007. Dengan sejarah berdirinya UMKM Susu Sari Kedelai Noni ini, menurut cerita dari Ibu Eni, selaku pendiri bermula dari niat beliau untuk mempunyai penghasilan sampingan. Ibu Eni yang notabene sebagai ibu rumah tangga memiliki banyak waktu yang luang dan juga berinisiatif untuk membantu pendapatan suaminya yang bekerja setiap hari sebagai supir truk. Setelah melalui perenungan yang cukup panjang, akhirnya Bu Eni menemukan ide untuk berjualan minuman yang diciptakan dari olahan hasil pertanian. Desa Sambitan sendiri yang menjadi tempat tinggal Ibu Eni, mayoritas penduduknya adalah sebagai petani kedelai. Melalui kondisi tersebut, Ibu Eni mengatakan, saya melihat peluang emas dari kedelai untuk menjadikan sebuah minuman karena banyak manfaat gizi dalam kedelai. Dari perkataan dari beliau berinisiatif mencari referensi untuk mengolah olahan minuman yang berbahan dasar dari sari kedelai. Akhirnya bertemulah yaitu susu soya, yang mana susu soya sendiri adalah susu hasil ekstraksi kedelai yang diproses sedemikian rupa agar cocok diminum untuk bayi yang alergi terhadap susu sapi. Setelah itu Ibu Eni mulai mencoba membuatnya beberapa kali dan sempat beberapa kali juga gagal. Dari proses yang cukup panjang, akhirnya Ibu Eni menemukan resep yang khas, yaitu pertama, pembuatan minuman susu sari kedelai ini melalui berbagai tahapan. Pertama, biji kedelai ditakar di ember selama 1 malam. Kemudian setelah direndam, kedelai direbus
hingga matang. Kemudian setelah direbus, kemudian ditiriskan air rebusan. Setelah itu kedelai diperas berulang-ulang dengan menggunakan mesin pemeras khusus hingga keluar air sari kedelai. Air sari kedelai kemudian direbus sambil dicampur bumbu seperti gula putih, garam, gula merah, dan lain sebagainya. Di saat direbus dicampur juga daun pandan sebagai penyedap rasa dan aroma minuman. Setelah direbus kemudian dikemas, namun sebelum dikemas dicampur dulu dengan perasa seperti stroberi dan melon. Ada juga perasa coklat, tapi warna dan rasa coklat ini berasal dari campuran gula merah sehingga seperti rasa coklat. Untuk kemasannya terbagi dua, yang pertama itu kemasan plastik bening dan yang kedua adalah seperti cup minuman aqua. Setelah dikemas, minuman susu sari kedelai noni siap disajikan. Setelah menemukan resep yang khas, Ibu Eni kemudian mencoba peruntungan untuk memberanikan diri menjual kepada tetangga dan teman-temannya. Alhasil, alhamdulillah respon positif didapat dari penjualan minumannya. Banyak yang bilang jika minumannya itu enak. Setelah itu usahanya berkembang dari usaha yang bermula dari usaha kecil hingga menjadi usaha menengah. Menurut keterangan Ibu Eni, saat ini usaha soya sari kedelai noni dalam sehari bisa memproduksi 5.000 piece. Tetapi semenjak adanya wabah COVID-19 ini, produksinya menurun menjadi 1.000 hingga 1.500 piece per harinya. Perkembangan usahanya ini dari yang hanya sebagai penghasilan sampingan bisa menjadi penghasilan utama keluarga dan mampu menghidupi dan menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Dari pencapaian itu, Ibu Eni berpendapat jika peluang sudah bisa ditemukan, tinggal bagaimana untuk menjalankan dan menekuninya. Tak hanya itu, perkembangan usahanya juga memberi manfaat baik bagi orang lain. Menurut keterangan dari Ibu Eni, sekitar ada 17 orang yang bekerja di tempat usaha yang mayoritas yaitu adalah dari kalangan ibu rumah tangga, sehingga bisa membantu orang sekitar untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan bisa memajukan perekonomian mereka. Permasalahan yang sering dihadapi UMKM dapat diselesaikan dengan melakukan aktivitas manajemen keuangan atau melakukan tata kelola keuangan dengan baik. Hal ini karena memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengatur atau mengelola keuangan yang dimiliki. Selain itu juga menjadi indikator perkembangan usaha yang dijalankan dalam rangka mendapat keuntungan yang diharapkan pemilik usaha. Usaha susu sari kedelai noni Desa Sambitan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung mempunyai perkembangan usaha yang baik. Hal ini tidak dipungkiri dalam mengelola usahanya mempunyai manajemen keuangan yang baik. Akibatnya, meski persaingan usaha susu sari kedelai terbilang sangat ketat, usaha minuman susu sari kedelai noni bisa bertahan. Selain itu juga faktor olahan pun menjadi dasar bertahannya UMKM susu sari kedelai noni. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata atau hal yang kurang berkenan di hati para penonton, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.